Selamat datang pada pembelajaran fisika. Pada video ini, kita akan mempelajari bagaimana gaya mempengaruhi gerak benda melalui 3 hukum yang ditemukan oleh Sir Isaac Newton. Setiap hukum akan membantu kita memahami hubungan antara gaya, massa, percepatan, baik pada benda yang diam, bergerak, maupun yang berinteraksi. Mari kita mulai pada hukum Newton yang pertama. Tahu nggak kalian, ketika dua orang mendorong balok dari arah berlawanan dengan gaya yang sama besar, balok tetap diam karena gaya totalnya 0. Namun, ketika satu berhenti mendorong, balok mulai bergerak. Setelah dorongan dilepaskan, tidak ada gaya lain yang bekerja. Balok tetap meluncur dengan kecepatan tetap. Meskipun balok bergerak, ternyata kecepatannya tidak berubah. Artinya tidak ada percepatan. Dengan demikian, dapat dituliskan rumus sigma F sama dengan 0, percepatan sama dengan 0, dan V-nya tetap. Hukum ini menunjukkan bahwa gaya tidak diperlukan untuk mempertahankan gerak. Akan tetapi, hanya diperlukan untuk mengubah keadaan gerak suatu benda. Artinya, pada hukum 1 Newton, semua benda cenderung mempertahankan keadaannya. Benda yang diam tetap diam, dan benda yang bergerak tetap bergerak dengan kecepatan yang konstan. Perhatikan grafik berikut ini. Garis gaya total berada pada nilai 0, menandakan tidak ada gaya bersih yang bekerja pada benda. Karena itu, garis kecepatan datar menunjukkan bahwa benda bergerak dengan kecepatan konstan. Gerak seperti ini disebut gerak lurus beraturan. Hukum 1 Newton sangat berkaitan dengan fenomena kehidupan kita sehari-hari loh teman-teman. Contohnya, ketika seorang siswa yang mendorong meja, atau ada bus yang sedang diam lalu bergerak mendadak sehingga penumpang di dalam bus tersebut terdorong ke belakang. Ketika benda yang mulanya diam ditarik atau didorong, benda tersebut akan bergerak. Namun, jika tidak ada gaya yang menghentikannya, seperti gesekan, benda tersebut akan terus bergerak dengan kecepatan yang konstan. Ketika gaya total bernilai 0, benda akan mempertahankan keadaannya, baik tetap diam maupun bergerak, sehingga kecepatannya konstan. Hukum 1 Newton mendefinisikan adanya sifat kelembaban benda, yaitu keberadaan besaran yang dinamai massa. Keadaan gerak direpresentasikan oleh kecepatan. Jadi, sifat kelembaban mengukur kecenderungan benda mempertahankan kecepatannya. Makin besar kelembaban yang dimiliki benda, makin kuat benda mempertahankan sifat kelembabannya, atau diperlukan pengganggu yang lebih besar untuk mengubah kecepatan benda. Makin besar massa, maka benda makin lembab. Itulah penyebabnya bahwa kita sangat sulit mendorong benda yang memiliki massa lebih besar daripada benda yang memiliki massa lebih kecil. Jadi teman-teman sekalian, bunyi hukum Newton pertama adalah setiap benda akan mempertahankan keadaannya, baik tetap diam maupun bergerak lurus beraturan, kecuali jika dipaksa mengubah keadaan itu oleh gaya dari luar. Pertanyaannya, jika lantai lebih kasar, apakah grafik kecepatannya tetap datar seperti gambar ini? Jelaskan alasannya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke hukum Newton yang kedua. Satu orang mendorong balok dengan gaya konstan, menyebabkan balok bergerak semakin cepat. Kecepatan yang terus berubah adanya percepatan, karena gaya total yang bekerja tidak 0. Semakin besar gaya dorongannya, maka semakin besar percepatannya. Namun, jika massa yang lebih besar, percepatannya menjadi lebih kecil. Hukum ini menjelaskan bahwa percepatan bergantung pada dua hal. Yang pertama, besar gaya total yang bekerja, dan yang kedua, pada massa benda. Dengan kata lain, semakin besar gaya yang diberikan pada benda dengan massa yang tertentu, maka semakin besar pula percepatan yang dihasilkan. Mari kita perhatikan grafik berikut ini.
Gaya total yang konstan menghasilkan percepatan konstan yang ditunjukkan oleh garis orange mendatar. Percepatan konstan tersebut menyebabkan kecepatan meningkat seiring waktu yang tampak dari garis biru yang menanjak. Dari grafik ini terlihat bahwa gaya, massa, dan percepatan saling berkaitan. Oke, pernah nggak sih kalian mendorong troli di supermarket? Nah, mengapa troli yang kosong lebih cepat didorong sedangkan troli yang penuh lebih lambat? Ternyata hal ini terjadi karena troli kosong lebih mudah dipercepat dibandingkan troli yang penuh. Karena masanya lebih kecil, sehingga gaya yang sama menghasilkan percepatan yang lebih besar. Pada hukum 1 Newton baru mendefinisikan besaran yang bernama massa. Tetapi belum membahas penyebab benda bergerak atau berhenti. Sedangkan hukum 2 Newton menjelaskan perubahan keadaan gerak benda. Hukum ini menyatakan bahwa benda dapat diubah keadaan geraknya jika pada benda bekerja gaya. Gaya yang bekerja berkaitan langsung dengan perubahan keadaan gerak benda. Besarnya perubahan keadaan gerak sama dengan gaya yang diberikan kepada benda tersebut. Jadi teman-teman, bunyi hukum Newton kedua adalah percepatan yang dialami oleh suatu benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massanya, serta arahnya sama dengan arah gaya total tersebut. Secara matematis dituliskan sebagai F sama dengan M kali A. Pertanyaannya, jika gaya dorongnya tetap, bagaimana bentuk grafik percepatannya apabila massa benda tersebut diperbesar? Lalu, bagaimana dengan hukum Newton ketiga? Mari kita bahas bersama-sama. Ketika seseorang mendorong balok, tangan akan terdorong balik dengan gaya yang sama besar. Setiap ada gaya aksi, maka selalu ada gaya reaksi yang sama besar, tetapi berlawanan arah. Tetapi perlu diingat teman-teman sekalian, bahwa gaya aksi dan reaksi tidak bekerja pada benda yang sama. Gaya aksi dan reaksi bekerja pada benda yang berbeda sehingga tidak saling meniadakan. Saat mendorong tembok, gaya aksi adalah gaya oleh tangan pada tembok, sedangkan gaya reaksi adalah gaya oleh tembok pada tangan. Tangan melakukan gaya pada dinding dan dinding melakukan gaya pada tangan. Jadi, dua gaya tersebut tidak dapat dijumlahkan. Berbeda kasusnya jika kamu mendorong benda dan teman kamu juga mendorong benda yang sama. Dalam kasus ini, gaya yang kamu lakukan dan gaya yang dilakukan teman kamu dapat dijumlahkan karena bekerja pada benda yang sama. Fenomena ini dapat ditemukan pada berbagai peristiwa, misalnya pada roket, di mana gas yang keluar ke bawah menghasilkan gaya aksi, sehingga terjadi gaya reaksi yang mendorong roket ke atas. Jadi teman-teman sekalian, bunyi hukum Newton ketiga adalah untuk setiap aksi selalu terdapat reaksi yang sama besar, tetapi berlawanan arah. Dan kedua gaya tersebut bekerja pada dua benda yang berbeda, sehingganya dapat dituliskan rumus F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, jadi pertanyaannya nih teman-teman, apakah mungkin terjadi gaya reaksi tanpa adanya gaya reaksi? Jelaskan dengan alasan Anda. Sebagai kesimpulannya, hukum Newton pertama menjelaskan bahwa gaya totalnya adalah 0, menyebabkan benda tetap diam atau bergerak konstan, sehingga dapat dituliskan dengan sigma F-nya sama dengan 0. Hukum Newton kedua menyatakan bahwa gaya totalnya yang tidak 0, sehingga dapat dituliskan dengan sigma F sama dengan tidak 0, menyebabkan adanya percepatan. Sedangkan hukum Newton 3 menjelaskan bahwa setiap gaya selalu memiliki pasangan reaksi yang sama besar dan berlawanan arah, sehingga dapat dituliskan dengan F aksi sama dengan min F reaksi. Sekarang mari kita buktikan melalui simulasi laboratorium virtual. Ketika gaya konstan diberikan, balok bergerak semakin cepat. Sesuai dengan hukum Newton kedua, saat gaya diberhentikan, balok tetap bergerak
dengan kecepatan yang konstan sesuai dengan hukum Newton pertama. Dan ketika gesekan diaktifkan, balok akhirnya berhenti. Dan cobalah ubah besar gaya, massa, atau gesekan. Amati grafik gaya, kecepatan, dan percepatannya. Kemudian simpulkan hukum mana yang sedang berlaku. Hukum Newton bukan sekedar teori, tetapi dasar dari semua gerak di kehidupan nyata. Dari mobil yang melaju, troli yang didorong, hingga roket yang meluncur ke angkasa. Semuanya mengikuti 3 hukum Newton. Dan pertanyaannya teman-teman sekalian, setiap kali Anda melihat benda yang diam atau bergerak, coba pikirkan, gaya apa yang bekerja di sana? Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Teruslah bersemangat untuk bereksperimen, berpikir kritis, dan menemukan konsep fisika di setiap peristiwa di sekitar kita. Fisika bukan hanya sekadar rumus, tetapi kita memahami bagaimana alam semesta ini bekerja. Terima kasih dan semoga bermanfaat.